Sasak atau jembatan adalah sebutan untuk sebuah struktur yang dibuat untuk melintasi sebuah rintangan seperti jurang ataupun sungai. Jembatan dibuat sebagai sarana penyeberangan, baik itu bagi orang ataupun kendaraan. Sehingga jembatan ini sering pula disebut sebagai bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital. Jembatan pertama kali dibuat dengan sederhana, yaitu dengan menggunakan bahan dari kayu ataupun bambu. Awalnya jembatan ini hanya digunakan untuk keperluan menyeberangi sebuah sungai. Atau ada kalanya jembatan ini dibuat pula hanya dengan menggunakan dua utas tali ataupun rotan yang ujung-ujungnya diikatkan pada batang pohon atau bebatuan yang ada di tepian-tepian sungai tersebut. Begitu pula halnya dengan asal muasal dibangunnya jembatan di kawasan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yaitu jembatan yang dibangun untuk menyeberangi alur Sungai Citarum yang melintas di antara jalanan penghubung dua kawasan antara Dayakolot dan Bale Endah atau Banjaran yang ada di bagian selatan kawasan Bandung tersebut. Mana konon sebelum dibangun permanen dengan konstruksi baja dan beton sebagaimana sekarang, awalnya hanya dibangun dengan perlengkapan dan bahan yang sangat sederhana, yakni hanya menggunakan bambu dan juga kayu. Namun oleh karena kawasan Dayakolot atau yang dahulunya dikenal dengan nama Karapyak atau Citerep itu merupakan kawasan yang sempat dijadikan sebagai ibu kota, maka segala kegiatan administrasi ataupun persoalan-persoalan penting bagi masyarakatnya senantiasa mesti dilakukan di sana, seperti untuk pembuatan surat-surat ataupun pengesahan pernikahan. Hingga suatu ketika tersiarlah kabar tentang adanya pasangan pengantin yang hendak melakukan acara resmi pernikahannya, di mana karena rumah ataupun asal tempat tinggal dari pasangan pengantin itu adalah berasal dari daerah yang berada di bagian selatan ataupun seberang dari aliran Sungai Citarum yang melintas di perbatasan Dayakolot tersebut, maka sebagaimana tradisi dan aturannya, mereka pun harus pergi melakukan ijab kabul pernikahannya itu ke kawasan kaum, yakni gedung balai nikah atau kantor KUA yang ada di Dayakolot tersebut. Konon bersama dengan rombongan keluarga dan para pengantarnya, mereka itu sempat berangkat menuju kantor balai nikah yang ada di Dayakolot itu dengan menaiki kendaraan beca.
Namun naasnya, tatkala mereka selesai melakukan ijab kabul pernikahannya itu dan hendak kembali pulang ke rumahnya guna melanjutkan acara pesta pernikahannya itu, kendaraan beca yang ditumpangi oleh pasangan pengantin tersebut tiba-tiba saja mengalami kecelakaan, yaitu sempat tergelincir dan terguling jatuh pada saat tengah melintas di atas jembatan penyeberangan yang melintas di atas Sungai Citarum tersebut, sehingga mereka pun jatuh tercebur dan akhirnya dikabarkan hanyut dan mati tenggelam. Bertolak dari adanya peristiwa naas yang memilukan itu, maka konon semenjak dari saat itulah masyarakat atau penduduk yang tinggal di sekitar perkampungan itu pun akhirnya sempat menyebut atau menamakan sasak atau jembatan yang masih dibuat dengan sederhana itu dengan sebutan sasak gelis, yaitu karena menisbahkan pada wajah dan dandanan sang pengantin perempuan yang sempat menjadi korban di sana tersebut. Namun uniknya, tatkala jembatan penghubung tersebut dibangun dengan pondasi besi dan beton, baik pada masa-masa penjajahan ataupun setelah era kemerdekaan, mereka pun masih pula sempat menamakan jembatan tersebut dengan sebutan sasak gelis tersebut. Meski hampir tidak ada cerita yang mengesankan kisah-kisah keangkeran atau kemisteriannya, namun masyarakat sekitar masih pula sangat mempercayai bahwa lokasi sasak gelis itu konon hingga kini memiliki sosok penunggu gaib yang berwujud seorang perempuan berwajah cantik dan berhati baik. Karena jalanan yang melintas di kawasan Dayakolot dan juga menyeberangi Sungai Citarum itu kini merupakan jalan raya yang padat dan menjadi akses penting bagi transportasi, maka sejak awal tahun 2000-an pemerintah pun sempat pula membangun sebuah jembatan besi dan beton yang lainnya, yaitu yang dibangun persis bersebelahan dengan adanya sasak gelis tersebut, sehingga sekilas nampak seperti menjadi jembatan kembar. Dan karena adanya dua jembatan besar yang melintas di kawasan Dayakolot atau alur Sungai Citarum itu, maka laju transportasi kendaraan yang melintas di jalanan tersebut pun sangat terlihat lancar. Namun karena alur dan kawasan Sungai Citarum yang melintas di sekitaran Dayakolot atau sasak gelis itu kerap dilanda banjir yang sangat besar, serta mungkin karena telah pula sangat tuanya usia dari jembatan tersebut, maka belakangan diketahui bahwa jembatan sasak gelis yang telah dibangun
sejak tahun 1951 tersebut, baik bantaran atau konstruksinya diketahui telah mengalami kerusakan, yaitu adanya retakan dan penurunan tumpuan yang sangat membahayakan, sehingga ditakutkan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga atas instruksi dari pihak yang berwenang, maka sejak pertengahan tahun 2021, jembatan itu pun akhirnya dinyatakan tidak aman lagi untuk digunakan, di mana rencananya jembatan tersebut akan dibongkar dan diganti dengan konstruksi dan model bangunannya yang baru. Lantas pertanyaannya, akankah nanti masyarakat di sana masih tetap menamakan jembatan tersebut dengan sebutan Sasak Gelis? Kita tunggu saja waktunya.